Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu talabul ilmi dengan media online. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita tiru, kita ikuti suri tauladannya, dan tentu kita ajarkan kepada anak, keluarga, dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian pagi hari ini kita akan membahas tentang yang dimaksud dengan tilawatul Quran, atau kajian. Saya mendapatkan kajian ini adalah kajian Ramadan, ya, pada sosialisasi majelis tarjih di tahun 2016. Ya, kemudian saya melihat-lihat lagi bahwa kajian ini berubah menjadi sebuah judul yang judulnya adalah memantapkan tilawah dan tafhimul Quran. Tentu kita akan memahaminya, tilawah yang kita dengar adalah tilawah itu adalah qiraah mujawwadah, atau membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, dengan suara yang bagus. Namun pada kesempatan ini tentu kalau mengajarkan tilawah, apa yang dimaksud dengan kebiasaan di masyarakat kita, maka tidak mungkin, karena banyak di media-media online mengajarkan tilawah atau tartil atau qiraatul Quran mujawwadah. Tapi kita akan membahas tentang tafhim dan tilawah ini, atau juga dimaksud dengan tadarrus Al-Quran, ya. Bulan Ramadan erat hubungannya dengan membaca Al-Quran, sehingga ayat atau surat yang pertama kali turun di bulan Ramadan adalah terkait dengan tadarus Al-Quran, terkait dengan qiraatul Quran, juga tilawatul Quran dan tafhimul Quran. Sehingga kita mengenal dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir hayatnya, sebelum Nabi wafat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan Ramadan bersama Jibril, ya, bersama Jibril sampai 2 kali putaran. Kira-kira bagaimana seorang muslim mengkaji dengan beberapa kali, seperti awal Jibril mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Quran surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ini ada 2 ayat yang termaktub di sana adalah qiraatul Quran. Kemudian kalau kita sandingkan dengan akan berakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalahnya, kemudian Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 putaran di akhir Ramadan, atau di awal sampai akhir Ramadan 2 kali bersama Rasul untuk tadarus, untuk tilawah, untuk memahami Al-Quran, sehingga benar-benar Al-Quran ini adalah tidak ada yang tertinggal
pada ayat-ayatnya, kemudian pemahamannya, sehingga para sahabat salafus salih menyampaikan kepada umatnya, tidak ada yang tertinggal, semuanya sudah dilaksanakan dengan sempurna sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memahami sedikit terkait dengan makna tilawah itu sendiri. Ya. Salah satu ayatnya adalah alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Nah, makna yatlunahu haqqa tilawatih. Ayat ini terkait dengan tartil Al-Qur'an fi insyad, terkait dengan tartilul Quran seperti di dalam Quran surah lain, warattilil Qur'ana tartila. Jadi banyak makna tilawah di dalam Al-Quran, tapi artinya berbeda, makna yang diinginkan berbeda, ya, makna yang diinginkan berbeda. Nah, di dalam ayat ini, ya, bahwa yang dimaksud dengan yatlunahu haqqa tilawatih ini adalah membaca dengan menunaikan hak-hak Al-Quran. Ini tafsiran yang pertama. Jadi membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan hak-hak Al-Quran, makhrajnya a, ba, itu sesuai dengan makhraj. Maka untuk belajar menyempurnakan hak-hak Al-Quran, salah satunya adalah makhraj. Kemudian yang paling sulit adalah menyeimbangkan mad atau panjang pendek di dalam Al-Quran, ya. Belum termasuk kepada tilawah mujawwadah, tapi di sini adalah menunaikan hak-hak yang ada dalam huruf-huruf di dalam Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran berarti makhrajul hurufnya senantiasa kita tunaikan dengan baik antara a, ha, ha, dan seterusnya. Ini makna yang pertama. Dari sahabat Ikrimah radhiyallahu an, makna yatlunahu haqqa tilawatih di dalam ayat ini adalah yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi, ya, mengikuti Al-Quran, kemudian mengikutinya dengan sebenar-benarnya. Artinya makna tilawah di sini adalah maknanya adalah mengikuti apa yang diinginkan, ya, bukan hanya dari segi hak membaca Al-Quran, lafadznya, cara bacanya, tapi mengikuti dengan sebenar-benarnya sesuai dengan Al-Quran. Maka penting untuk kita laksanakan sebagai syariat Islam, ya. Jadi makna haqqa tilawatih di sini adalah yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi, ya. Kemudian saya share dulu, ya. Nah, di share tadi katanya, ya. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan? Belum, ya? Masih proses. Ya, Taib. Plus. Ganggu. Cara. Oke. Taib. Kemudian kita lanjutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang ketika ini maksud di sini atainahumul kitab, asbabun nuzulnya adalah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya. Tapi kita akan membahas dari segi bahasa, kemudian tafsir makna dari yatlunahu haqqa tilawati
di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Ya, saya searching di banyak baca di banyak tafsir, maknanya salah satunya di sini karena tidak bisa saya sampaikan secara luas ya. Kalau pandangannya Ibnu Mas'ud atau tafsirnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, makna yatlunahu haqqa tilawatih ini adalah ya, jadi memantapkan tilawah di sini adalah an yuhilla halalahu wa yuharrima haramahu. Jadi kalau sudah berkata terkait dengan Al-Qur'an, yang halal katakan halal, yang haram katakan haram, jangan ditutup-tutupi. Karena sudah jelas al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kemudian dilanjutkan wala yuharrifuhu an mawadhi'ihi. Tidak boleh pandangan-pandangan Al-Qur'an yang sudah jelas ya, yang sudah jelas makna ya, lafadznya, ayatnya, pemahamannya kemudian ditafsirkan sebagai asumsi. Itu kalau melihat perkataan Ibnu Mas'ud itu tidak boleh. Wala yuharrifunahu wala yuharrifuhu an mawadhi'ihi. Karena banyak perkembangan-perkembangan seperti takwil terkait dengan arsyistawa, Allah di atas arasy, kemudian arasy di atas air dan seterusnya. Ya. Lagi online gitu. Kemudian qala al-Mujahid yatlunahu haqqa tilawatih. Ya. Mujahid ini adalah termasuk tabi'in, ya. Ya, termasuk tabi'in. Jadi masih dekat dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makna yatlunahu haqqa tilawati yakni ya'maluna bihi haqqa amali. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya maknanya adalah dibaca dengan qiraah mujawwadah. Ya. Kalau seandainya ada musabaqah tilawatul Qur'an, itu untuk tasydid saja, untuk memberikan ya stimulan kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an atau orang muslim semakin berlomba-lomba untuk membaca Al-Qur'an, untuk memahami Al-Qur'an. Diadakan musabaqah. Musabaqah bukan hanya tilawah Al-Qur'an yang mujawwadah, ada tafhim, ada tartil, ada hifz dan seterusnya yang dikembangkan ya di Indonesia. Ya. Ya, menurut Mujahid adalah ya malunahu bihi haqqo amali. Jadi mengamalkan seluruh isi Al-Qur'an dengan sebenar-benar pengamalan. Nah, ini berat. Karena ketika ditanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu an oleh sahabat-sahabat Nabi, oleh sahabiyah, ya, kana khuluquhul Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Jadi akhlaknya Nabi adalah akhlaknya Al-Qur'an, ya. Kemudian menurut Qatadah yatlunahu haqqa tilawati qala ahallu halalahu wa harramu haramahu wa amilu bima fihi. Ini berarti hampir mengikuti perkataannya Ibnu Mas'ud dan Mujahid, kemudian kolaborasi di ijma, ya. Jadi kata Qatadah ahallu halalahu wa harramu haramahu wa amilu bima fihi, ya. Kemudian saya mengambil makna di sini fassara Khawatir Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Saya hanya mengambil pendapat tafsirnya beliau menafsirkan ayat ini. Apa yang beliau pahami di dalam ayat ini? Yatlunahu kama anzala bi ghairi tahrifin wala tabdil. Faya'rifunal haqa'iq safiyatun ghaira makhlutatin yahwil bashar wala bit tahrifil ladzi huwa nukila syai'in min haqqin ila batil.
Ya. Makna yatlunahu haqqa tilawatih di sini adalah ya. Jadi menyampaikan makna-makna Al-Qur'an ya. Kemudian tidak juga memahami maknanya dengan makna yang lain. Contoh misalkan ya, yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka kita yakini bahwa makna ini adalah makna yang sebenarnya. Dan sahabat pun tidak pernah bertanya seperti apakah tangan Allah, seperti apakah perilaku Allah. Tapi kita memahami maknanya ini dengan penuh keimanan. Jadi Allah berhak mempunyai tangan, karena Allah juga berhak mengatakan demikian. Ya, yadullah fauqa aidihim. Nah, ini makna secara literalnya. Maka kata Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi, tidak boleh ya merubah makna atau merubah-rubah makna, apalagi mengasumsikan makna dengan makna yang lain. Ya, kita meyakininya itu. Kalaupun ada makna yang lain, bukan berarti tafsir, tapi adalah ya asumsi-asumsi manusia. Kemudian kalau seandainya itu adalah memberikan manfaat, karena banyak, bukan hanya di zaman sekarang, di zaman para tabi'in, kemudian seterusnya para atba'ut tabi'in, makna-makna ini sudah ada yang namanya takwil ayat-ayat Al-Quran. Baik, ahibat fillah rahimakumullah. Kemudian ya, Quran surah Al-Hajj, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujudil ladzina kafaru wal munkar. Kemudian saya akan membahas idza tutla alaihim. Makna tilawah di sini kata Umar bin Khattab. Saya langsung karena makna yang lain hampir sama ya. Umar bin Khattab mengatakan humul ladzi idza marru bi ayati rahmah sa'aluha minallah. Ya, sa'aluha minallah. Jadi Umar ketika membaca ayat ini ya, kata Umar, ketika orang-orang melewati ayat-ayat seperti ini. Ayat-ayat apa? Makna yatlu di sini berarti melewati. Ya. Bukan hanya membaca, tapi maknanya bisa melewati. Jika seorang muslim kemudian membaca, kemudian terdapat ayat-ayat Al-Qur'an, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, maka ketika menemukan ayat-ayat rahmah, sa'aluhu minallah, kemudian dia berdoa rahmat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya. Ya, wa idza marru bi ayatin bi ayati azabin, maka ista'adzu minha. Kalau menemukan ayat-ayat tentang azab, maka berlindunglah darinya. Nah, ini berarti Umar bin Khattab yang kita kenal, Umar bin Khattab itu tidak menghafal Al-Quran ke ayat-ayat berikutnya sebelum mengamalkannya. Subhanallah, sahabat sampai ke hati-hatinya seperti itu. Bagus orang menghafal, sangat bagus, karena mereka adalah junudun min junudillah fi tahfidil Quran. Kalau seandainya ada manusia yang menghafal 30 juz Al-Quran, itu baik. Karena satu ayat dalam Al-Quran, satu huruf dalam Al-Quran, itu sama dengan 10 kebaikan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru membacanya saja. Tapi tentu, bagaimana orang ingin memahami Al-Quran sedangkan Al-Qurannya saja tidak hafal? Nah, ini kan penting. Ada yang kebalikan, nggak perlu menghafal Al-Quran. Yang terpenting adalah memahami Al-Quran. Loh, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat salah satunya adalah Umar bin Khattab. Dia menghafalkan Al-Quran dan dia tidak menghafalkan yang lain kecuali sudah mengamalkannya. Artinya apa? Dia ingin mengabadikan satu ayat di dalam Al-Quran kemudian mengamalkannya. Bukan berarti prinsip tidak menghafal Al-Quran, karena sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang yang lebih
pemahamannya terhadap Al-Quran, bagaimana mereka tidak mau menghafal Al-Quran. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah makna tilawah di dalam Quran surah Al-Hajj. Kemudian saya ambil pendapatnya Umar bin Khattab terkait dengan tutla alaihim ayatuna bayyinat. Ya. Ini terkait dengan ayat ini. Ya. Kemudian di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatin. Ya. Ini sering dibaca ayat-ayat ruqyah. Ya. Ini dibacakan kulhu enggak mempan, Fatihah malah nyembur gitu ya. Ada orang kesurupan atau bagaimana. Ini salah satu ayat ruqyah. Ya. Karena ini terkait banyak masalah dalam kehidupan. Ya. Masalah rumah tangga misalkan. Rumah tangganya diawali dengan baik. Ya. Tapi ternyata si perempuannya itu adalah primadona desa. Banyak orang yang menginginkannya. Kemudian tidak disangka-sangka didapatkan oleh seorang laki-laki yang sederhana. Ternyata cintanya primadona ini kepada orang yang sederhana. Nah, di situ timbul ya hasad dan seterusnya. Ada orang yang dengki, kemudian bagaimana memecahkan atau memisahkan kedua orang ini agar pernikahannya atau berkeluarganya itu cerai-berai. Saya punya teman, dia menikahi seorang perempuan. Menurut banyak orang, ya, menurut banyak orang, perempuan itu sangat cantik sekali. Tapi anehnya, laki-laki yang menikahinya itu ketika dia ingin mendekat keranjangnya itu gatal, sampai bertahan setahun, tidak bisa keranjang, gatal gitu. Karena pemahaman agama mungkin kurang, kemudian pendekatan kepada tauhidnya kurang, sehingga tidak berumur sampai 1 tahun perceraian terjadi. Ya, karena masuk keranjangnya gatal. Nah, maka seorang muslim bukan hanya Al-Quran sebagai syifa, sebagai pengobat, tapi juga sebagai akhlak, sebagai syariat dalam kehidupan. Ya. Ada seorang muslim misalkan menjadikan Al-Quran, kalau sakit nggak ke dokter, baca Al-Quran, itu pun baik. Mengawali dengan kebaikan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah syifa. Tapi juga tidak pemahaman tidak meninggalkan konsep ilmiah. Konsep ilmiah itu adalah misalkan sains, kedokteran dan sebagainya. Ya. Maka kita juga tidak meninggalkan itu, karena urusan dunia adalah urusan bagi kaum muslimin itu sendiri. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Ya. Nah, saya perhatikan makna tatlu di sini adalah, tilawah di sini adalah berbicara dengan yang lainnya, komunikasi, berdiskusi. Ya. Jadi makna tilawah itu bukan mujawadah, bukan qiraah saja, tapi juga makna tilawah di sini adalah makna mudarosah. Ya. Artinya adalah saling. Ketika membaca Al-Quran, tidak bisa Al-Quran dipahami sendirian. Ada yang mendengarkan bagaimana memahaminya. Mungkin ada pengajaran tafsirul Quran di beberapa halaqah, kemudian dia baca ayat ini, bagaimana pendapat Anda? Ya, pemahaman terhadap ini keluar tuh, muncul pemahaman manusia. Ya, membaca surah tertentu, kemudian bagaimana coba isyrah ayat ini, syarahkan atau jelaskan ayat ini, dijelaskan. Nah, makna di sini berarti masuk ke dalam makna mudarosah, sebagaimana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mudarosah kepada Jibril alaihi salam. Ya.
Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina ayyul fariqaini khair. Makna tilawah di sini adalah menjelaskan, memberikan syarahan, ya. Quran surah Maryam ayat 57 yang saya baca muthala'ah di dalam ayat-ayat tilawah ini, makna kalimat talayat di sini adalah memberikan syarahan, memberikan penjelasan. Berarti, ya, bagaimana seorang ingin menjelaskan sedangkan dia tidak paham, maka penting memahami Al-Quran. Pertama dibaca, kemudian setelah membaca, kadang satu ayat ini nggak bisa kita pahami. Saya ketika membaca Al-Ma'un itu, teologi Al-Ma'un itu di mananya gitu ya, sampai berulang-ulang mengikuti pengajian, ya, mengikuti pengajian teologi Al-Ma'un itu masih bingung, ya. Teologi Al-Ma'unnya di mana? Karena ada istilah teologi dan seterusnya. Ya. Kemudian sampai Kiai Ahmad Dahlan mengulang-ulang ayat ini, mengajarkan, mengulang-ulang, mengajarkannya berulang-ulang kepada muridnya sampai muridnya bosan. Ya. Sampai mungkin kita pun belum memahami sepenuhnya, ya, terkait Quran surah Al-Ma'un itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dan seterusnya, ya. Karena seseorang belum paham kalau belum praktek. Contoh begini, pagi hari saya melihat sebuah video seorang pemuda sukses, usianya baru 20 tahun, sekolahnya pondok pesantren, madrasah MTS, madrasah aliyah. Tapi dia menjadi bisnis beternak. Kan tidak ada pelajaran beternak di aliyah, ya. Adanya Quran hadis, ya, adanya fikih, adanya Al-Quran, BTQ, sejarah Islam, dan seterusnya. Apalagi masuk MK di situ madrasah aliyah kejuruan misalkan, ya, keagamaan. Kan tidak ada bahasan itu. Nah, apa yang dia sampaikan di usia yang menurut saya, ya, lulus SMA-nya itu 2016 begitu ya, 2016. Itu kan sangat belia sekali. Dia mengungkapkan, orang bisa bertanya kepada saya tentang Quran hadis, mungkin bisa dijawab. Tapi kenapa saya bisa melakukan bisnis ini, ternak ini, ya, ternak ini? Karena pengalaman. Jadi orang bisa paham beternak itu karena pengalaman, ya. Ilmu itu karena pengalaman. Terus dibaca, terus dipahami. Pemuda tersebut beternak kambing, punya kambing 1.200 ekor. Bapak saya saja punya kambing 26 ekor itu sudah kelelahan sekali, ya. Walaupun disediakan rumput-rumput di pinggir rumah, sudah disiapkan rumput sekitar, ya, 7 kaplingan begitu, ya, 7 kaplingan rumput itu tidak cukup untuk beternak 26 ekor, apalagi sampai 1.200. Bagaimana gitu ya. Nah, bagaimana proses seseorang tidak akan bisa sukses dalam peternakan? Dia mungkin akan ada kendala penyakit mata, kemudian mencret, kemudian ini, dia tidak akan paham, ya. Dia tidak akan paham terhadap kebiasaan-kebiasaan ternak itu kalau dia tidak terus belajar. Sama dengan Al-Quran. Orang ingin memahami Al-Quran tapi jauh dengan Al-Quran, kemudian tidak dibaca Al-Quran itu, dibacanya saja tidak, apalagi dipahaminya. Bagaimana seorang ingin memahaminya, membacanya saja tidak? Ini menjadi sebuah masalah. Kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada As-Sunnah, tapi ternyata dia tidak kembali dalam praktek kehidupannya kepada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Sedangkan Muhammadiyah mengusung, ya, kepada tauhid yang murni, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, ya, mohon maaf, misalkan kualitas bacaan-bacaan, ya, orang-orang Muhammadiyah itu tidak
seperti bacaan-bacaan orang-orang di luar Muhammad. Maka kita harus upgrade, ya. Kita harus meningkatkan kualitas bacaan. Kalau mad berarti mad. Kalau mad asli, mad asli. Kalau mad wajib, mad wajib. Salah satunya misalkan, ya bunayya la tusyrik billah. Di dalam Quran surah Luqman itu kan sering dibaca ayat-ayat ini. Ya bunayya aqimis shalah. Saya bacakan ya, misalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis shalah. Ada orang baca ya bunayya. Nah ini terkait dengan ini ada gitu ya, ada. Kemudian mungkin bacaan yang lain, bacaan yang populer di hari Jumat, ya, Quran surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Berarti bacaannya saja harus kita betulkan. Belum lagi kita memahaminya. Kalau memahaminya mungkin kita bisa melihat, karena tidak semua orang diberikan kelebihan membaca Al-Quran dengan bacaan dengan suara yang bagus. Artis saja yang suaranya bagus belum tentu bisa membaca Al-Quran dengan enak, ya, karena harus berlatih semuanya, harus berlatih. Itu dari segi bacaannya saja. Kemudian setelah bacaannya bagus, kemudian pasti orang yang dekat dengan membaca Al-Quran kan ingin lirik-lirik, apa sih maknanya ini, ya. Misalkan terkait dengan penciptaan manusia, min hamaim masnun. Manusia diciptakan min hamaim masnun. Apa ya hamaim masnun? Kan tidak ada dalam kehidupan, ya. Katanya manusia itu diciptakan dari tanah. Tanah itu turob, ya, dalam bahasa Arabnya. Kok ini diciptakan dari hamaim masnun? Oh, dibaca, dilihat tuh, ya. Sekarang kan sudah banyak tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan, ya, diterjemahkan. Kalau ingin tafsir enggak diterjemahkan sesuai dengan makna bahasa Arab, ya kembali kepada tafsir-tafsir atau kitab-kitab tafsir, ya, kitab-kitab tafsir yang dipahami oleh para sahabat terkait makna. Salah satunya adalah makna tilawah di sini. Taib, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, kita sedikit cukupkan makna kalimat talayatlu tilawatan. Kemudian saya ingin membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Nah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan teladan kepada umatnya, ya, agar menyegerakan kembali kepada Al-Quran, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan manusia dan memperlakukan Al-Quran di bulan Ramadan. Kedermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis ini adalah ajwadu bil khairi mirrihil mursalah. Jadi kebaikan-kebaikan, ya, kemudian perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia, kepada Allah, kepada kepada makhluk yang lain itu seperti angin yang berhembus. Perumpamaan ini adalah perumpamaan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan atau perilaku kebajikannya itu melebihi itu, ya, melebihi sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir bulan Ramadan mengikat ikat pinggangnya lebih kencang. Untuk apa? Untuk sedikit makan. Kalau sedikit makan kan orang susah tidurnya. Bagaimana kalau kita berbuka puasa? Sudah makan kenyang, salat tarawih itu agak kedip-kedip gitu mata. Ya kan?
Iya. Sudah minum banyak gitu ya, minum es kelapa, Masya Allah gitu ya, tambah lagi setelah sholat ditambah lagi makan begitu, sudah mau sholat tarawih sudah kedip-kedip ya. Nabi SAW diikat pinggangnya itu supaya tidak banyak makanan yang masuk ya. Makanya saya suka menyampaikan kepada santri-santri saya yang tidurnya atau ya, tidurnya luar biasa begitu ya. Ya mungkin tidurnya jam 9 dengan makan yang kenyang sampai tembus subuh itu nggak bisa dibangunkan begitu. Karena banyaknya minum, banyaknya makan di pondok pesantren tambah gendut misalkan begitu ya. Jadi kalau tambah gendut di pondok pesantren berarti nyaman betul di pondok pesantren gitu ya. Nggak ada yang ini, nggak ada yang itu, makan banyak, disuplai oleh orang tua. Kalau anak pesantren itu kecil-kecil lah, itu berarti berhasil pesantrennya. Jadi pesantren sudah menanamkan ya kejuhudan ya dan seterusnya ya. Taib. Jadi di dalam hadis ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lembut yang mana ajwad, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya dan Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan. Jadi makna tilawah, makna mudarosah, makna tadarus biasanya di Indonesia tadarus itu sambil keliling ya, sambil keliling di masjid dibacakan satu-satu, yang bacanya anak-anak gitu ya, didampingi oleh ustadznya. Kalau orang tuanya banyak di rumah, entah apa yang dilakukan pada masa itu. Kalau sekarang mungkin sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan WA dan seterusnya, media sosialnya. Tapi kalau zaman sebelum HP ini, ya era HP ini melonjak di tengah-tengah kita, atau kita pun memiliki HP lebih daripada satu, itu anak-anak dulu ya bersama ustadznya itu sorenya di masjid menjelang berbuka, kemudian malamnya setelah tarawih sampai larut malam itu tadarusan. Ya, tadarusan dimaknai di situ adalah ada ustadznya, ada anak-anak yang membaca Al-Qur'an. Nah, sebetulnya makna tadarus di sini adalah makna yang kita pahami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yudarisuhul Qur'an. Ya, yudarisu mengajarkan Al-Qur'an. Jibril mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi lafadznya, kemudian nama-nama semua dari awal sampai akhir. Jadi tartib ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabatnya, Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, ini letakkan di sini, ayat ini letakkan di sini, ini letakkan di sini, ini surat sekian, ini nomor sekian dan seterusnya. Karena Al-Qur'an itu diturunkan tidak langsung, tapi menyesuaikan dengan peristiwa keadaan yang dibutuhkan umatnya pada waktu itu. Makanya Nabi menyampaikan ini ayatnya di sini, ini Al-Fatihah di sini, kemudian Al-Baqarah, kemudian dan seterusnya. Ya. Dan kita kenal yang namanya urutan-urutan Al-Qur'an, urutan-urutan Al-Qur'an. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa. Ya, tidak lupa. Bagaimana kalau seorang, ya, ini salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupanya Al-Qur'an. Karena waktu itu belum ada penulisan. Dan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terekam pada kepala-kepalanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak sahabat-sahabat Nabi yang hafal Al-Qur'an. Ya, yang hafal Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an disiapkan oleh Allah pada masa kenabian, kemudian masa sahabat adalah persiapan yang sangat matang. Dan ini adalah mukjizat. Sangat sulit menemukan manusia saat ini satu kali baca hafal. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada peristiwa datang ayat Al-Qur'an, Nabi langsung hafal. Karena Allah menjaga pada jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Qur'an, dan setiap Ramadan diulang-ulang dari awal sampai akhir. Dan itulah salah satu mukjizat Al-Qur'an, bukan hanya makna yang akan dipahami oleh sahabat, oleh mad'u pada waktu itu, tapi juga Al-Qur'an langsung meresap kepada jiwa Nabi dan para sahabat
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir ada yang mencatatnya dan seterusnya. Tapi yang zaki, yang cerdas langsung hafal. Ya, kira-kira ini sekelasnya Imam Syafi'i di zaman sekarang jaga susah. Ya, saya di Majlis Tarjih PP Muhammadiyah itu ada seorang ustadz namanya Ustadz Rofi. Sekarang beliau lagi menyelesaikan doktorannya di Amerika. Ketika pelatihan kader tarjih ya di kali orang itu sekitar 250 orang ya, waktu itu sekitar 10 harian di sana ya. Dia itu menghafal nama itu, dia namamu siapa? Masmuk 250 orang. Dia ulangi lagi, subhanallah ya. Dia ulangi lagi tuh dari awal sampai akhir. Di situ saya baru ini ulama Muhammadiyah ada anak muda seperti ini. Usianya belum sampai 30 tahun. Ya, belum sampai usianya 30 tahun. 250 orang. Kemudian dia ta'aruf. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masmuk sampai 200 orang. Saya ulangi lagi ya. Dia ulangi lagi, subhanallah. Itu salah satu mungkin ya keturunannya Imam Syafi'i itu gitu. Kira-kira gitu. Dalam segi kecerdasannya. Dia banyak ulama-ulama muda di PP Muhammadiyah yang sering munculkan ulama-ulama yang sudah tua gitu ya. Karena itu harus dimunculkan gitu ya sebagai supaya karismatik, tapi ada anak-anak muda yang cerdas-cerdas di sana. Ya, salah satunya adalah Ustadz Rofi. Ya, Ustadz Rofi itu dia bisa menghafal ya satu kali ya, walaupun dalam satu forum mungkin 200, saya sampai ya Masya Allah gitu. Saya sering mengatakan Masya Allah. Ada satu lagi dia baru hafal 2 kali. Nah, berarti ada ini kayak zaman Khalifah, ketika Khalifah membacakan ada namanya ini syair itu nazar. Syair tentang tentang burung bulbul itu. Sautu sofiril bulbuli hayazaka min samili. Saya udah hafal gitu ya. Nah, ini ada seorang syair yang agak sulit dihafal ya. Baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menunjukkan jam 11 ya, jam 11. Baik, sekarang saya akan membahas hadis tadi terkait dengan tadris, terkait dengan tadarus Al-Qur'an. Tadarus, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami Al-Qur'an bersama Jibril. Nah, di sini makna tadarus itu di dalam bahasa Arab dari kata darosa yudarisu. Ya. Darosa yudarisu. Ya, atau yadrusu. Darosa yadrusu. Ya. Maknanya apa? Kalau darosa yudarisu berarti tadris. Berarti dia menyampaikan. Kalau darosa yadrusu berarti dia belajar. Ya, belajar. Yadrusu tolib, mana darosa ustad. Nah, berarti maknanya akan berbeda, saling. Nah, ini makna dari tadarus ini adalah makna istirok. Ya, ada makna mustarokah. Jadi makna yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi saling. Ya, belajarnya saling. Satu sama yang lain. Ya. Nah, makna darosa di sini mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji, mengambil pelajaran dengan penuh kesungguhan. Ya, jadi makna darosa di sini adalah mempelajari, ya, boleh juga meneliti, kemudian menelaah, mengkaji, dan mengambil pelajaran. Nah, jadi makna tadarus di sini juga akan muncul nanti makna mudarosa itu, atau makna makna istirok atau makna mustarokah, saling, ya, saling mengkaji, saling mempelajari, ya, saling meneliti, dan sambil mengambil pelajaran, ya, seperti itu. Kemudian ada imbuhan tadarus, darosa, tadarusan, ya, ta dan alif, ya, imbuhan ta dan alif. Pada kata darosa menjadi tadarosa, ya, tadarosa. Maka maknanya berubah menjadi imbuhan saling, ya.
Dari sinilah kita kenal kata tadarusan itu, ya, atau mudarosa itu, sehingga kata ini dapat diartikan membaca, menelaah, mendapatkan ilmu, saling. Artinya proses mereka sama-sama aktif. Ya, mana tadarusan itu. Jadi mana tadarusan bukan hanya sekedar membaca, didengarkan ustadznya, kemudian anak-anak mengaji satu-satu dan seterusnya, ya. Jadi makna darosa, ya, kemudian ada tadarosa, ya, ada imbuhan ta dan alif itu menunjukkan dalam bahasa Arab saling, berarti saling ada interaksi di situ, ya, ada interaksi. Iqra seperti kalimat iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Makna di situ adalah makna qiraah. Kalau di situ makna qiraah, makna membaca di situ adalah makna. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ketika kita mengajarkan kepada anak, apa yang kamu ketahui, ya, apa yang kamu ketahui tentang bintang, gitu ya. Bintang itu di langit, Ustaz. Banyak, Ustaz. Bintang itu bentuknya seperti ini, gitu ya. Nah ini Jibril menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi bangkit, gitu ya, agar Nabi bangkit. Iqra, karena makna Nabi qari, iqra, bacalah. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak untuk berinteraksi, sehingga pada pada ayat-ayat yang turun setelahnya itu jarang kita menemukan lagi kalimat Iqra, ya. Bahkan mungkin tidak ada kalimat perintah Iqra lagi, ya. Karena Nabi SAW sudah mengikuti ritmenya Jibril, ya, sudah mengikuti ritmenya Jibril dalam apa yang diinginkan oleh Jibril sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, menelaah dan seterusnya, ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, tidaklah berkumpul suatu kaum pada pada rumah-rumah Allah, mereka membaca dan bertadarus Al-Quran, ya, salah satunya sekarang ini, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan, sakinah. Coba kalau kita ikut pengajian tenang, gitu. Setelah ikut pengajian rasa bahagia, gitu ya, rasa bahagia itu berarti masuk ke dalam hadis ini, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan. Justru orang-orang yang vokal gitu ya, sana sini itu biasanya nggak paham pengajian. Coba orang yang sering pengajian banyaknya tawadhu, diem gitu ya, takut salah gitu ya. Tapi kalau sudah berkata al halalu bayyin wal haram bayyin, sudah nggak bisa ditahan-tahan lagi, langsung jebol gitu ya. Orang lain langsung keder, baru muncul saja sudah keder gitu ya. Deportasi, kemudian YouTube-nya dihilangkan, Facebook-nya di banned dan seterusnya, karena aku sudah vokal gitu ya. Beda yang masih masih asumsi begini begitu, itu biasa aja, biarkan. Tapi kalau sudah ada yang keras perkataannya, hak walaupun sakit, nah di situ. Jadi orang yang bersama-sama mengkaji, memahami ayat-ayat Allah bersama orang-orang yang soleh, ya, sekarang kan tidak bisa berkumpul-kumpul, ya, kumpulnya di sini. Beda ya mendengarkan pengajian offline dengan online. Kalau online pasti kita punya rasa kebahagiaan. Hari ini saya sudah meluangkan waktu online bersama para asatid, para guru di online, saya gitu ya. Melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan, sakinah, diliputi rahmat, insya Allah, ya, kebaikan-kebaikan
akan kembali kepada dirinya, dikelilingi oleh malaikat insyaallah. Ya, kita maka berdoa mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan, diberikan kemampuan untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita bisa meyakini dan kita mentaati pemimpin-pemimpin kita agar kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjalankan ruh ya keislamannya, ruh kemuhammadiyahannya betul-betul kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sungguhnya doa ketika saat-saat, makanya biasanya ketika akhir daripada pengajian boleh berdoa, dianjurkan berdoa. Salah satu doanya doa kafaratul majlis gitu ya. Boleh doa-doa yang lain, boleh, sangat dianjurkan karena di situ para malaikat hadir mengelilingi majelis-majelis ilmu. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, makna tadarus Al-Qur'an dalam hadis tersebut adalah dua istilah yang dipakai, yaitu tilawah ya dan tadarus ya. Jadi ada konsep tafhim, ada konsep tilawah tadi, ada konsep tafhim. Kalau tafhim berarti nanti ditadarus ya, ditadarus. Baik. Tilawah Al-Qur'an terbagi pada dua macam. Yang pertama tilawah lafdiyah, yakni membaca Al-Qur'an huruf demi huruf yang sesuai dengan makhrajnya dan sifat-sifatnya yang dimiliki oleh masing-masing huruf. Ketika orang membaca Quran ya, surah Al-Ma'un, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Kalau bacanya ini berarti bacanya lafziyah. Jadi huruf-hurufnya diperhatikan, makhrajnya diperhatikan ya. Kemudian kalau mujawadah itu ya kembali kepada orang-orangnya. Yang penting ya banyak misalkan doktor di bidang ulumul Quran, bacanya biasa-biasa saja karena emang Al-Quran itu suara itu diberikan kepada orang-orang tertentu saja ya. Makanya bagi para artis yang suaranya bagus, tolong deh bacakan Al-Quran ya. Banyak kan artis-artis hijrah ingin baca Al-Quran, awalnya hijrah ya, hijrah first gitu ya. Kemudian lama-lama ternyata menikmati, ternyata jalan saya dulu ini keliru gitu ya. Ternyata konsep berbagi dalam Al-Quran ternyata menggembirakan, menyenangkan. Ternyata kalau berbagi ada sekarang giveaway ya, gitu ya. Orang berbagi ternyata bahagia gitu ya. YouTuber itu berbagi gitu ya, gitu. Ternyata bahagia berbagi itu gitu ya. Dan ternyata berbagi semakin banyak followernya gitu. Seperti itu. Ternyata semakin banyak ya, semakin banyak berbagi, ternyata semakin banyak ya viewernya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan bahwa tilawah lafziyah. Kemudian yang kedua adalah tilawah hukmiyah, yaitu membenarkan segala informasi yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Apa? Ya, tilawah hukmiyah artinya dia membaca Al-Quran terkait dengan ayat-ayat ahkam. Biasa kalau orang misalkan ayat-ayat tertentu ya gitu ya, yang tidak disukai oleh wanita misalkan begitu ya, ayat-ayat apa? Ada orang misalkan, kenapa sih muslim itu membolehkan poligami, misalnya begitu ya, membolehkan poligami? Bukan itu perbuatan keji, sedangkan di agama kami itu tidak diajarkan seperti itu. Kemudian
Iya, Islam itu agama yang sempurna. Agama Anda itu tidak menganjurkan poligami, tapi boleh cari di luar gitu ya. Nah, tapi Islam itu menjaga kehormatan. Bagaimana kalau perempuan itu ya dieksploitasi seperti itu? Itu kan tidak ada kehormatannya. Tapi Islam juga membatasi, jika tidak mampu berlaku adil, ya maka cukuplah satu. Nah ini kalau sudah cukuplah satu, para wanita bahagia. Nah, tidak bisa menolak ayat ini karena ini datangnya adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum menegakkan syariat Islam. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam apakah menegakkan syariat Islam di kota Madinah? Awalnya tidak. Ada namanya perjanjian. Anda lakum dinukum waliyadin. Ya, konsep lakum dinukum waliyadin kepada orang-orang kafir ketika masa transisi itu terjadi di kota Madinah. Tapi ketika lakum dinukum waliyadinnya mereka melanggar, maka berhak umat muslim ya syariat Islam juga ya seperti itu. Salah satunya adalah mungkin di Indonesia ada proyek, ada sebuah miniatur hukum syariat Islam di Aceh. Aceh itu luas, kalau tidak salah 34 kabupaten, dan jalannya belum seperti jalan Jakarta ke Surabaya, belum seperti jalannya Samarinda ke Banjar, belum. Jalannya masih sempit. Aceh itu baru berkembang, ya. Penduduknya miskin. Di pegunungan, jalannya kecil-kecil. Coba saja ya ke Aceh. Dari bandara, saya tidak menyangka itu bandara internasional, Bandara Iskandar Muda Aceh. Bandara seperti ini sepi gitu ya. Bandara itu sepi, padahal seharusnya bandara itu ramai sekali, bandara internasional. Mau ke Banda Acehnya itu hanya bisa dilewati 2 mobil aja. Coba ya kan? Kenapa Aceh bisa seperti, kok Aceh ini beda ya dengan yang kalau di Jawa itu lebar-lebar sampai bisa 8 mobil, di sana tidak ada, 2 mobil, tidak ramai. Baru sampai ke Banda Acehnya seperti itu juga belum ada gedung-gedung yang tingkat pencakar langit, ya belum ada juga, karena Aceh baru berkembang, baru menikmati kehidupan setelah tsunami itu. Ya, jadi Aceh sebelum tsunami itu nggak punya listrik. Baru punya listrik itu sekarang, apalagi kalau Acehnya sudah di Banda Aceh sampai 8 jam, 10 jam itu tidak ada listrik. Ya, tidak ada listrik. Jadi berat ya. Jadi orang Aceh menuntut itu keadilan dan sebagainya, memang Aceh itu miskin. Ya, memang miskin. Walaupun kekayaannya kaya, tapi penduduknya mengalami ya tidak ada perkembangan seperti mungkin sekarang saja, karena sudah bisa damai orang-orang Aceh, kemudian bisa masuk listrik ke desa-desa dan seterusnya. Di kotanya Acehnya saja itu lebih ramai kota Samarinda, gitu kan? Ya, lebih ramai kota Samarinda. Ya, kota Samarinda lihat aja, Karangulu saja ramai penuh gitu ya, dengan rumah-rumah kumuh gitu ya. Di sana ya sepi sekali, apalagi setelah tsunami itu. Jadi kembali lagi kepada kita bahwa miniatur Aceh menerapkan hukum syariat Islam, tapi juga dengan tadaruj. Jadi kementerian syariahnya atau departemen syariah tadaruj, bertahap, karena orang Aceh pun perlu beradaptasi dengan syariat Islam itu. Ya, maka syariat Islam yang kita kembangkan, yang terpenting adalah manusia atau orang muslim mampu menjalankan secara pribadi ke masyarakatnya. Lama-kelamaan akan, ternyata syariat Islam itu salah satunya misalkan tentang zakat. Zakat yang memberdayakan, meneguhkan, memperkuat masyarakat kita dengan konsep zakat Muhammadiyah. Alhamdulillah Muhammadiyah masih di ranking pertama ya. Berarti kesadaran ya orang-orang Muhammadiyah dalam berzakat dan orang berzakat kepada Muhammadiyah itu masih tinggi. Alhamdulillah. Kalau kemarin lihat BPIP, konser BPIP itu masih ranking kelima katanya begitu ya? Keenam ya. Alhamdulillah Muhammadiyah masih ranking pertama. Artinya teologi Al-Mauni masih berjalan di Muhammadiyah. Ya. Kalau misalkan ada aum yang
pelit-pelit yang sudah kaya bisa langsung nanti disurati oleh pimpinannya bahwa kita harus konsep ta'awun itu adalah konsep yang luar biasa. Semakin aum itu banyak pengeluarannya, semakin bagus katanya begitu. Semakin pelit maka semakin jelek aumnya, semakin tidak dicintai oleh umatnya, oleh masyarakatnya dan seterusnya. Berbagi itu penting. Ini yang kedua ya. Yang kedua adalah konsep tilawah hukmiyah ya. Konsep tilawah hukmiyah. Kemudian tujuan tadarus. Tadarus adalah tafhimul Quran ya. Satu, memiliki pandangan integral terhadap Al-Quran. Jadi memahami Al-Quran bukan parsial. Jadi memahami konsep-konsep Al-Quran berarti memahami konsep-konsep dunia dan akhirat. Ya. Kalau berbicara tentang juhud, bukan berarti orang tidak boleh berpakaian bagus, tidak boleh berpenampilan bagus, tidak boleh punya mobil bagus. Tidak. Kalau orang kaya kemudian orang kaya itu sombong banget pakai mobilnya bagus sekali. Bukan sombong pakai mobil bagus. Ya, untuk apa uang banyak begitu ya? Tidak dinikmati. Ya. Kalau kita diajak sama orang yang pakai mobil bagus kan enak juga gitu. Dunia itu kan mata. Ya. Dunia itu adalah perhiasan, kenikmatan. Salah satu perhiasan dunia itu satu, istri yang salihah gitu ya. Dua, anak yang salih dan salihah. Yang ketiga, kendaraan yang mewah. Kendaraan itu apa? Banyak. Bisa motor, bisa mobil, bisa rumah. Dan kehidupan yang layak. Itu adalah kehidupan surganya dunia itu. Kata Nabi 4 saja ya. Istri yang salihah, anak yang salih dan salihah, kendaraan yang mewah, kehidupan yang layak. Jadi kalau sudah mewah pasti layak lah gitu. Nah, kenapa ada konsep ta'awun di Muhammadiyah? Berarti konsep bagaimana mengangkat orang-orang yang papa, orang-orang yang susah menjadi kuat. Kemudian yang kedua adalah pembacaan. Tujuan tadarus adalah pembacaan dan pencermatan secara mendalam. Bagian ini terwujud dengan dua hal. Yang pertama adalah verifikasi. Pemahaman dalam ilmu ya. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Bukan kebalik pemahaman kita. Kenapa dalam Al-Qur'an bisa seperti ini? Kok hukum waris laki-laki 2, perempuan 1? Itu namanya tidak adil. Gitu. Kenapa laki-laki boleh poligami, perempuan tidak boleh? Kenapa kalau orang mencuri dipotong tangannya? Ya kan? Kenapa kalau zakat itu hanya fakir miskin saja? Ustadznya nggak dikasih gitu. Nah, gitu. Yang lain tidak dikasih, fisabilillah nanti, masjid nanti, bangunan yang nanti dan seterusnya. Ya, itu kan tidak adil dan sebagainya. Nah, kita harus verifikasi apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Ya, makanya kalau Al-Quran itu dari lisannya Muhammad, pasti Al-Quran ini tidak ada mukjizatnya. Ya, 1400 tahun yang lalu berbicara tentang janin, sampai ada ulama yang berasumsi, mentafsirkan kita tidak mampu memahami keadaan janin yang ada di dalamnya, termasuk zakar wal unsa. Tapi ternyata sekarang zakar wal unsa itu sudah diketahui dengan adanya teknologi itu. Oh, ternyata ini laki-laki, ini perempuan. Oh, bukan itu tafsirnya. Kalau tafsirnya itu berarti Al-Quran itu masih terbatas. Tapi kalau kita memahami konteksnya, ayat Al-Quran tentang ayat-ayat janin, oh begini janin ini, antara bahagia dan celakanya seseorang, antara mati dan rezekinya, kan itu tidak diketahui ya. Saya mendengarkan kemarin itu katanya dia pernah umroh dengan Prof. Didin Hafidudin ya. Saya kenal karena dulu saya ketika SM-nya dididik oleh etos Domet Du'afa.
Saya biaya sekolah itu karena dompet du'afa dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sekolah, saya mondok SMA itu karena dompet du'afa. Ya, karena jadi ketika lulus SMA itu pelatihan fundraising di dompet du'afa karena emang kemudian saya sekolah lanjut karena nggak lagi bergabung di apa namanya. Nah, termasuk saya mendengar kemarin itu ada yang ikut umroh dengan Didin Hafidudin. Dia mengatakan, ya, Didin Hafidudin bertanya kepada dia, ya, gaji kamu kira-kira tahun depan berapa? Bulan depan berapa? Apakah ya kira-kira sekian? Sudah pasti itu, sudah pasti. Jadi orangnya kaya diajak untuk umroh, gitu ya. Dalam ceritanya dia, gitu ya. Kemudian kalau gaji kamu ini, ya kata Didin Hafid, kalau gaji kamu masih bisa diprediksi bulan depan, berarti takwamu masih kurang. Takwamu masih kurang. Karena orang bertakwa itu rizkinya bigoiri la yahtasib. Wa yarzuqhu bigoiri la yahtasib. Wa yarzuqhu bihaitsu la yahtasib. Ya, jadi orang yang bertakwa itu adalah rizkinya tidak disangka-sangka. Nah, ini kalau kita kaitkan afala yatadabbarunal Qur'an, termasuk rizkinya yang Allah berikan kepada manusia semenjak manusia itu janin di dalam perutnya, Allah tentukan rizkinya. Artinya apa? Artinya rizki itu tidak ada orang yang tahu, apalagi dengan orang-orang yang bertakwa, karena Allah akan berikan rizkinya dengan tidak disangka-sangka. Ya, afala ya tetap. Nah, kita baca dalam surah An-Nisa ayat ini. Nah, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kira-kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Berapa banyak undang-undang yang diamandemen? Berapa banyak undang-undang manusia itu digagalkan atau tidak dilanjutkan. Berapa banyak undang-undang manusia itu digugat ke MK. Ya. Prinsip Al-Qur'an. Contoh ya, Muhammadiyah punya fikih air. Itu kan perjuangannya berat ketika zaman Prof Din Samsudin terkait dengan fikih air ini, menggugat sampai ke MK. Air ini sekarang sudah dijual belikan. Mau tidak mau, harganya air satu botol lebih mahal daripada Pertamax. Bahasanya begitu. Air Rp5.000. Berapa? 600 mili. 600 mili sudah Rp6.000. Kalau di tempat wisata 12.000. Ya kan? Di bandara lebih mahal lagi. Air sudah dieksploitasi menjadi apa? Padahal air menurut pandangan Islam tidak boleh dijual belikan. Ya, air, wala, udara, laut, ya, itu tidak dijual belikan, maka halal. Siapa yang mau terbang, terbanglah. Siapa yang mau cari rumput, cari rumput. Ya, bukan kebun orang dicari untuk ini, ya, karena ini rumput wala, kemudian kampung orang diambil, tidak begitu. Wala itu adalah rumput-rumput untuk ternak-ternak yang tidak digunakan oleh orang, ya boleh diambil walaupun di tanahnya orang, kecuali rumput itu rumput yang ditanam. Ya, kayak bapak saya punya rumput, itu nggak boleh orang lain ngambil gitu. Iya, kalau Ustadz Gustaf punya tanah 1 hektar berumput di situ, saya ambil, nah itu boleh, karena Ustadz Gustaf tidak pernah nanam rumput itu jadi sendiri, ya, jadi sendiri, karena Allah yang menghidupkan bumi setelah mati itu. Ya, ini terkait dengan kita lanjutkan pemahami. Kemudian yang kedua adalah, yang satu verifikasi ya Al-Quran itu. Kemudian yang kedua adalah aktualisasi. Jadi ajaran Al-Quran dalam lapangan kehidupan nyata bukan sekedar pengetahuan wacana dan bersifat kognitif belaka, baik pada tatanan pribadi, keluarga dan masyarakat. Ya, ini berarti Al-Quran menjadi
kode etik kehidupan kita. Ya, kode etik kehidupan kita. Jadi Al-Qur'an bukan hanya sebatas hukum begitu dihayati saja, tapi harus ada aktualisasi. Ini mana tadarus ya? Mana tadarus verifikasi kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an, ya, bukan menyalahkan Al-Qur'an. Banyak orang menyalahkan Al-Qur'an, apa Al-Qur'an begini-begini, Al-Qur'an tidak adil dan sebagainya. Al-Qur'an hukumnya tidak sesuai dengan sekarang sehingga merubah dan sebagainya, hukum-hukum ya tidak mau diatur oleh Al-Qur'an. Ya, tidak mau diatur Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Qur'an bukan hanya sebatas diverifikasi, ya. Kalau ada sesuatu yang ta'arud, ya, ta'arud atau kontradiksi terhadap hukum-hukum Allah, tapi juga harus ada aktualisasi. Artinya apa? Artinya di lapangannya kayak apa gitu ya. Kalau kita berbicara tentang teologi al-ma'un, berarti lapangannya kayak apa nih? Nah, wala yadu'ul apa namanya itu? Alladzi yadu, saya lupa ya. Ara'aital ladzi yukadzibun fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul yatim itu kayak apa ya, seperti itu. Ya. Jadi aktualisasinya kayak apa gitu, tidak menghardik anak yatim itu, ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah memegang komitmen. Memegang komitmen yang baik dan menancapkan dalam sanubari kita, ya, serta merasakan seolah-olah Al-Qur'an diturunkan kepada kita dan kita berdialog aktif dengannya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu dalam Quran surah Al-Anfal, ya. Kalau Quran surah Al-Hajj, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ada ayat ini mungkin kita bisa kolaborasi dengan surah Al-Anfal tadi, alladzina idza dzukirallahu wa idza tuliyat alaihim wa idza tuliyat alaihim. Ketika dibacakan ayat Allah, maka bergetarlah hatinya. Jadi bukan hanya kita mendengarkan Al-Qur'an, suara madu saya sudah tenang. Coba deh, ya, yang sakit dengarkan Al-Qur'an. Orang non-muslim saya dengarkan Al-Qur'an dengan suara yang merdu, tenang. Ya. Karena manusia itu punya fitrah. Fitrah apa? Fitrah ketauhidan di dalam jiwanya. Banyak orang yang kesurupan itu bacakan Al-Qur'an. Orang yang sakit bacakan Al-Qur'an. Sakit itu mungkin bisa sakit jiwa, ya, termasuk mungkin sakit fisik pun, ya, bacakan Al-Qur'an, ya. Itu. Berapa? 5 menit lagi. Materinya masih banyak, ya. Ya, nggak apa-apa. Berarti saya berhasil membuat materi ini tidak selesai. Seperti itu. Baik. Jadi orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, ya, tenang, ya, tenang. Kalau di dalam ayat lain itu, ya, hanya gunung dan makhluk lainlah yang tidak menerima Al-Qur'an. Jadi ketika Al-Qur'an diturunkan kepada gunung, maka gunung ini yataza'za, gemetar, tidak mampu menahan, ya. Hanyalah seorang manusia yang Allah ciptakan, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mendapatkan Al-Qur'an ini. Karena semua makhluk Allah, yakni tidak mampu, ya, tidak mampu, ya. Apa manfaat tadarus? Yang pertama adalah sebagai sarana dan media untuk menambah ilmu, tentu dengan melakukan mudarosah secara bersama-sama dengan orang lain, semakin menambah cakrawala kehidupan kita. Bebas berdiskusi. Orang Muhammadiyah tidak boleh boleh berdiskusi walaupun fatwa pimpinan menyatakan seperti ketaatan wajib, berdiskusi juga wajib, karena orang bertanya itu ingin yakin, ya, ingin yakin. Kita bukan doktrinisasi, tapi kita meyakini
ya kita meyakini. Tapi kalau lingkungan di Muhammadiyah, pimpinan, maka kita wajib untuk melaksanakan itu sambil mentadaburi. Mungkin kita ini yang belum paham begitu ya. Terus saja tadaburi lah gitu ya. Teruslah telaah ya. Edaran sholat di rumah. Sholat wajib aja bisa di rumah. Ketika hujan saja, hujan besar, Nabi menyarankan solupi buyutikum, apalagi wabah nih, nggak tahu lagi wabahnya. Ya solupi buyutikum, kecuali ya mungkin di gunung sana nggak ada akses manusia, hidup hanya 6 orang, keluarga besar. Orang-orang Arab itu keluarganya besar-besar kan? Satu rumah itu kan bisa keluarga besar kan? Gitu sampai 20 orang gitu satu rumah. Sedangkan di Indonesia kan dibatasi 5 orang. Ya kalau di rumahnya 20 orang sholat berjamaah di situ kan tidak masalah. Ya, artinya nggak ada masalah, bukan berkerumun. Yang nggak boleh berkerumun. Saya hidup di rumah misalkan ada 10 orang, ya sholat berjamaah 10 orang ya tidak masalah. Ya. Oh itu sholat lebih daripada sholat sendiri-sendiri, tidak begitu juga gitu ya. Artinya kita tidak menjaga sesuai dengan maklumat itu. Supaya tidak ditiru oleh orang lain, dan kita menjalankan. Kalau belum paham, maka kita tadabbur saja. Mungkin kita belum mampu ke sana untuk memahaminya, ya. Kemudian manfaat tadarus itu apa? Boleh ditadarusi, boleh. Maklumat Muhammadiyah ditadarusi, dikaji ulang dan sebagainya, boleh saja, ya. Boleh saja, ya. Kemudian membantu proses menjaga Al-Quran yang telah kita kuasai serta tidak mudah lupa. Jadi mana tadarus itu kalau orang paham, orang itu lebih cepat paham kalau lebih cepat hafal kalau paham. Ya. Lebih cepat hafal kalau paham. Ya, sekarang ya saya punya misalnya program balita di level 3 surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah itu sambil memahami, ya. Konsep menghafal sambil memahami di usia balita, dipahamkan. Dengan begitu bukan hanya lisannya yang keluar adalah ayat-ayat Al-Quran, tapi diberikan kemampuan untuk memahami Al-Quran. Baik, mungkin itu sementara ya kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya tentunya dari kebodohan saya pribadi. Kalau ada benarnya tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.